RUU Praktik Psikologi. Dan sesuai dengan peraturan DPR RI tentang tata tertib, baru saya sudah mengecek kepada sekretariat, sudah hadir 27 anggota dan seluruh fraksi kecuali P3 yang sedang izin. Dan dengan demikian maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita sudah bisa membuka raker hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Terima kasih. Bapak, Ibu dan hadirin yang kami hormati, agenda raker pada hari ini adalah pembahasan daftar inventarisasi masalah DIM dari RUU tentang praktik psikologi. Tunggal, apakah disetujui? Sip. Jadi raker pada hari ini adalah raker kedua dalam rangkaian pembicaraan tingkat 1, Mas Menteri, pembahasan RUU tentang praktik psikologi. Pada 22 Maret lalu, Komisi 10 telah menerima usulan ataupun daftar inventarisasi masalah dari pemerintah. Dan seperti kita ketahui, RUU ini sudah masuk dalam program legislasi nasional prioritas melalui sidang paripurna pada 23 Maret 2021 dan RUU Praktik Psikologi ini berada dalam urutan 20 sebagai RUU inisiatif dari DPR RI. Dan seperti juga sudah dipaparkan, disampaikan 673 DIM dengan rincian ada 117 DIM tetap, 259 DIM dihapus, 87 DIM ubah substansi, 86 DIM tambah substansi, dan 124 DIM ubah redaksional. Ada saatnya tentunya DIM tersebut nanti kita bacakan satu persatu untuk mendapatkan persetujuan raker yang selanjutnya akan dibahas oleh panitia kerja RUU tentang praktik psikologi ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa pada masa sidang yang lalu, yang keempat tahun 2020-2021, Panja telah mengundang berbagai pemangku kepentingan di bidang psikologi. Para dekan dari Fakultas Psikologi UI, UNPAD, UGM, juga dari Lembaga Psikologi Terapan UI, Ketua HIMSI, Pengurus Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia, Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia, Asosiasi Psikologi Forensik, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia, Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi Indonesia, Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia, dan Indonesia Career Center Network. Jadi sudah cukup banyak masukan yang kami terima. Di samping itu kami juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Universitas Padjadjaran, UGM, dan juga Brawijaya. Jadi pendalaman sudah kami lakukan dan berbagai materi muatan dalam RUU ini sudah juga dibahas dengan berbagai pemangku kepentingan tersebut. Dan kami sampai pada pandangan bahwa memang ternyata ilmu psikologi itu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, seperti kita sepakati, jadi cabang-cabang tertentu ini berimplikasi kepada lahirnya jenis-jenis profesi baru yang kami ingin melalui pengaturan atau RUU ini kita memperhatikan dinamika dari perkembangan bidang psikologi, termasuk istilah-istilah krusial yang berdampak pada profesi dan praktik psikologi. Panja mencatat setidak-tidaknya ada 5 klaster isu krusial di dalam RUU praktik psikologi itu. 1, menyangkut layanan praktik psikologi, 2, terkait pendidikan dan tenaga psikologi, 3, tata kelola penjaminan mutu, 4, kemitraan dan pembiayaan, dan yang 5, terkait dengan organisasi profesi. Nah, terkait dengan DIM yang disampaikan pemerintah, kami mencermati bahwa terdapat substansi yang harus dibahas yang beririsan dengan kelima klaster isu krusial, dan kami mengusulkan agar pembahasan tidak berkepanjangan dan lebih lancar, maka kami usul
Raker ini di samping menyepakati dim-dim apa saja yang akan diserahkan untuk dibahas oleh Panja, kami juga mengusulkan kita bisa Raker ini menyepakati 5 isu krusial tersebut. Nanti mungkin bisa kami paparkan sekilas juga dari 5 klaster isu yang tadi sudah saya sebutkan. Layanan praktek psikologi, pendidikan dan tenaga psikologi, tata kelola penjaminan mutu, kemitraan dan pembiayaan serta organisasi profesi. Nah, kemudian rapat Panja RUU ini selanjutnya nanti akan mendalami 5 klaster isu krusial sebelum kita membahas per satu dim. Misalnya pasal ini, ayat ini dan sebagainya. Jadi kita sepakati dulu beberapa perbedaan-perbedaan pendapat ataupun pemikiran terkait dengan 5 isu krusial tersebut. Nah, oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan rapatnya, kita kesepakatan dulu ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama kita bisa menyelesaikan raker ini. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Sekarang wah jam 3. Jam 15.30 ya. Wah, ini rekor nih, kita rapat raker dengan 4 kementerian jam 15.30 bisa kita selesaikan. Ya. Izin dari meja pimpinan, kami membacakan dim per dim sesuai dengan nomor dim yang tetap dan menerima. Mungkin nanti bisa kita putuskan. Mungkin ada sharing share screen-nya. Nah, ini jadi dibacain satu-satu beneran ya? Mungkin ininya aja deh. Semua udah mendapatkan itu belum ya? Maksudnya bahan rekapnya. Sebenarnya ini pemerintah sudah, nah ini deh. Semuanya kalau gitu di print aja gitu ya. Supaya kita bisa bersama-sama mencermati. Ada 5 kategori dim. Ada dim yang tetap sejumlah 117 dim. Lumayan nih tebalnya berapa ya Mbak? Mas Nadiem menyerahkan ini atas nama pemerintah. Jadi dari 1 sampai dengan 5, 7, 9 sampai dengan 17 dan seterusnya, dan terakhir 546 sampai dengan 549 atau total sebanyak 117 dim itu pemerintah kita menerima usulan dari pemerintah. Dim ini yang tadi disebutkan sebanyak 117 dim ini tetap. Nah, jadi apakah gitu ya kita bisa menerima bersama-sama di sini untuk 117 dim yang dibacakan pasal-pasalnya karena ini sudah tetap gitu sesuai dengan usulan dan pemerintah setuju, berarti kita sekarang bisa tetapkan. Gitu, apakah semua setuju kalau dim nomor 1 sampai dengan 5 dan juga tadi yang 546 sampai dengan 549 sesuai dengan apa yang ditayangkan bisa kita terima? Tetapkan. Izin Ledia pimpinan. Ya. Ya. Terima kasih pimpinan. Pertama, kami setuju jika ini diterapkan untuk dibahas, tetapi kita tidak boleh menutup celah bahwa ada kemungkinan karena yang masih ubah substansi, ubah redaksional itu kemungkinan besar akan mengubah konsep secara umum dan sehingga akan menimbulkan implikasi pada dim tetap tadi. Kita tetap harus membuka celah kemungkinan bahwa dimungkinkan jika akhirnya ada konsekuensi logis dari pengubahan itu membuat kita terpaksa harus juga melakukan review terhadap ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih masukannya Ibu Ledia dan saya kira kita semua bisa menyepakati walaupun kita sudah menerima 117 dim yang dianggap sudah tetap ini, tidak menutup kemungkinan jika pada saat kita membahas dim-dim lain di Panja yang berkonsekuensi terhadap perubahan supaya terjadi sinkronisasi, tentu saja kita bisa kembali kepada pasal-pasal atau dim tertentu. Sepakat ya? Terima kasih. Oke. Dan yang kedua, ada dim kategori dihapus sebanyak 259 dim, dim nomor 23, 24, 28 dan seterusnya
sesuai dengan apa yang tertulis sampai dengan 533, 537, dan 538. Nah, apakah kita bisa menyetujui untuk dim-dim tersebut yang oleh pemerintah diusulkan untuk dihapus untuk diserahkan pembahasannya kepada Panja? Setuju ya? Banyak juga nih PR-nya nih Panja, ada 259 tambahannya ya yang harus dibahas, ditambah lagi kategori ketiga dim yang akan diubah substansinya sebanyak 87 dim dari nomor 18 sampai dengan 22, 25 sampai dengan 27, 29 dan seterusnya hingga terakhir 391, 393 dan sampai dengan 505, 518. Apakah kita bisa menyetujui dim yang akan diusulkan untuk diubah substansinya itu untuk diserahkan pembahasannya juga kepada Panja? Udah 259 tambah 87 dan sekarang dim yang diubah redaksionalnya. Jadi secara substansi mungkin tidak berubah, namun secara redaksional diusulkan ada 124 dim oleh pemerintah untuk dibahas juga di dalam Panja jika kita menyetujuinya. Apakah dim yang diubah redaksional dari nomor 6, 8 sampai dengan 543 dan 545 juga kita setujui untuk dibahas di Panja? Setuju ya? Setujunya yang keras dong, ya biar semangat. Dan juga yang terakhir ada tambahan dim. Lumayan banyak juga, 86 dim. Dari mulai 84A, 102A, ini karena tambahan ya, sampai dengan 540A dan 540D. Nah, untuk tambahan dim ini tentu saja juga kami usulkan untuk bisa diserahkan kepada Panja untuk dibahas lebih jauh. Setuju Bapak Ibu sekalian? Sip. Baiklah. Jadi kita sudah menyepakati ada PR-PR yang cukup banyak bagi Panja untuk membahas dim-dim yang dihapus, diubah substansi dan diubah redaksional juga tambahan, dan bahkan dim yang tetap pun bukan tidak mungkin harus ditinjau kembali jika ada konsekuensi logis dari perubahan atau penghapusan dan pembahasan lain di dalam Panja. Nah, sekarang kita masuk pada usulan berikutnya. Tadi kami mengusulkan bahwa Raker ini juga menyetujui 5 klaster isu krusial yang terdapat dalam RUU. Mohon waktu Mas Menteri, mungkin secara singkat saja, tolong kalau ada tayangannya. Ini hasil masukan dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan. Kami coba lakukan kompilasi, kemudian juga berbagai analisa dan sampai kepada beberapa pokok-pokok masalah dan masukan yang terdiri dari 5 klaster. 1 pendidikan dan tenaga psikologi, 2 layanan praktik psikologi, 3 tata kelola penjaminan mutu, 4 kemitraan dan pembiayaan, serta yang terakhir organisasi profesi. Saya izin membacakan satu persatu klaster sebelum kita menyetujui apakah kelima klaster ini kita sepakati untuk dibahas terlebih dahulu sebelum masuk kepada satu persatu dim. Silahkan jika nanti ada masukan dari Bapak Ibu sekalian terhadap klaster dan pokok-pokok masalah yang akan kami paparkan. Pertama terkait dengan pendidikan dan tenaga psikologi, ada beberapa poin, ya ada 4. Ada usulan untuk memberikan batasan yang lebih jelas dan tegas antara profesi psikolog atau profesi psikologi dengan ilmuwan psikologi, serta mengatur tugas, kewenangan, dan kewajiban serta perlindungan terhadap keduanya. B. Apakah substansi pendidikan perlu diatur dalam RUU Praktik Psikologi, sementara sudah ada Undang-Undang Dikti? Oleh karena itu, standar pendidikan tenaga psikologi
tidak perlu diatur dalam RUU lagi karena dalam RUU ini karena sudah ada di dalam Undang-Undang Dikti. Kemudian muncul juga usulan untuk kembali merumuskan beberapa definisi dalam pasal 1 ketentuan umum seperti definisi praktik psikologi, tenaga psikologi, dan juga organisasi profesi. Kemudian muncul juga satu usulan terkait dengan istilah tenaga psikologi pada pasal 1 dan pasal-pasal turunannya, dan merevisi pasal 1 ayat 3 tentang pengertian praktik psikologi yang sebaiknya menyasar kepada pelaku praktik psikologi yaitu psikolog, asisten psikolog, praktisi psikologi dengan batasan kewenangan masing-masing dalam praktik psikologi. Karena memang istilah tenaga psikologi ini baru ya. Kemudian yang kedua, klaster yang kedua yang masuk ke dalam lingkup layanan praktik psikologi. Kemarin dengan Prof. Nizam ya kita sudah membahas dengan beberapa narasumber lain terkait dengan hal ini. Ada satu pemikiran bahwa substansi dari Undang-Undang Praktik Psikologi ini masih belum jelas, mengingat klien atau layanan dari psikologi itu sangat luas, sehingga perlu difokuskan ruang lingkup dan sasarannya. Kemudian dibutuhkan aturan perundangan yang dapat mengikat semua pihak, pelaku dan pengguna layanan yang terlibat dalam layanan praktik psikologi, sehingga layanan praktik psikologi sesuai dengan standar keprofesian dalam upaya melindungi masyarakat penerima layanan praktik psikologi. Dan lembaga layanan praktik psikologi di bawah instansi pemerintah seperti Dinas Psikologi Angkatan Darat dan juga dinas-dinas lainnya memerlukan kejelasan posisi lembaga, prosedur, dan tata kelolanya dalam RUU ini. Kemarin juga ada ya salah satu layanan di dunia olahraga ya Kang Dede ya, psikologi keolahragaan dan lain-lain ya, termasuk psikologi di dunia militer. Jadi memang sangat dinamis. Nah oleh sebab itu ini layanan praktik psikologi ini merupakan salah satu klaster yang sangat penting. Dan kemarin kami sudah mulai membahas pendalamannya. Yang ketiga, tata kelola penjaminan mutu. Masih ada tarik-menarik antara perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam hal penjaminan mutu profesi psikologi ini. Nah, pelayanan psikologi yang selama ini dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi dengan kompetensi dan integritas yang terjaga oleh peraturan yang ada, tidak harus terbebani oleh ketentuan baru dan juga pelibatan organisasi pusat seperti HIMSI. Telah diatur secara lengkap dalam peraturan perundangan bidang kesehatan termasuk menjaga mutu SDM dan layanannya melalui konsil, yaitu mencakup standar profesi, uji kompetensi, surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh pemerintah, surat izin praktik yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga pedoman pelayanan praktik. Jadi ini ada beberapa saran-saran baru dan mungkin kita perlu tegaskan kembali gitu ya bagaimana pembagian tugas di dalam hal bersama-sama meningkatkan penjaminan mutu profesi psikologi ini. Yang keempat, kemitraan dan pembiayaan. Kemitraan dengan kementerian dan lembaga pemerintah maupun swasta tidak hanya dalam bentuk nota kesepahaman, tapi status yang lebih tinggi. RUU juga perlu mengatur prinsip dasar dalam penentuan pembiayaan atas produk dan layanan. Saat ini belum ada keseragaman, kesejajaran, dan kesetaraan dalam produk dan layanan praktik psikologi. Bahkan kemarin ada salah satu RSUD yang mempertanyakan apakah kalau menggunakan BPJS mereka ya semua harus ikut standar BPJS atau karena ada perda untuk retribusi dan itu ya mereka juga di RSUD itu bisa mengklaim lagi gitu untuk menambah biaya misalnya. Nah hal-hal seperti itu mungkin jadi pertanyaan dari banyak lembaga yang terkait dengan soal prinsip-prinsip penentuan pembiayaan atas produk layanan yang diberikan oleh seorang psikolog. Kemudian SIP dan surat tanda registrasi diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah bukan organisasi, termasuk tarif SIP dan STR.
Organisasi hanya melakukan pembinaan dan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan surat izin tersebut. Ada usulan seperti itu. Kemudian yang kelima, terkait dengan organisasi profesi, perlu kesepakatan dari para pemangku kepentingan layanan praktik psikologi, terutama HIMSI dan IPK Indonesia, terkait satu organisasi profesi yang memiliki kewenangan dalam hal penjaminan mutu layanan praktik psikologi. Dan organisasi profesi yang diatur dalam undang-undang ini atau RUU ini hanya memiliki fungsi koordinatif. Sedangkan asosiasi dan ikatan, terutama yang berbentuk organisasi profesi psikologi dengan kekhususan tertentu, perlu diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan profesi tersebut. Ini hal-hal yang masih harus kita dalami dan kita sepakati sebelum kita masuk ke dalam pembahasan DIM per DIM. Itu usulan kami, namun sebelum itu kita persilahkan dulu Mas Mendikbudristek Republik Indonesia dan juga teman-teman dari kementerian lain, termasuk juga anggota panja pemerintah dari Kemensos RI, dari Kementerian Kesehatan, dan juga dari Kemenkumham RI untuk memberikan pandangannya. Dan selanjutnya tentu kami juga ingin menawarkan kepada teman-teman anggota Komisi 10 untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran maupun pandangan atas apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kami beri kesempatan kepada Mas Mendikbudristek RI untuk memberikan pandangan terhadap usulan dan penjelasan kami tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 10, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk kerja keras Panja dalam mendapatkan masukan dari berbagai macam stakeholder dan juga mendapatkan berbagai macam opini yang saling mengimbangkan berbagai macam aspirasi dari masyarakat kita, karena itu yang sangat penting. Mencapai keseimbangan di dalam kebijakan ini merupakan hal yang sangat penting. Kami menerima tahap-tahap dan saran-saran dari Komisi 10 mengenai bagaimana memajukan prosesnya, dan kami juga sepakat bahwa 5 isu klaster tersebut adalah 5 isu yang menurut kami juga yang terpenting untuk dibahas, baik di Komisi 10 maupun juga di Kemendikbudristek. Saya akan membuka saja, saya ada sedikit paparan kalau bisa ditampilkan, lalu Dirjen Dikti akan melanjutkannya untuk masuk ke level yang lebih mendalam. Yang pertama adalah satu hal yang sangat penting saya utarakan, adalah bahwa kesehatan jiwa masyarakat ini adalah merupakan suatu hal yang luar biasa pentingnya untuk baik produktivitas ekonomi kita dan kemajuan bangsa kita. Apalagi di generasi muda kita, di mana neuroplasticity itu masih tinggi, di mana kita masih bisa membentuk dan mengkoreksi berbagai macam isu psikologis yang ada. Semakin kita mendalami ilmu, sains daripada psikologi dan hubungannya dengan kesehatan fisik, kita semakin sadar bahwa sebenarnya dampak terbesar kepada kesehatan fisik kita adalah apa yang terjadi di otak kita. Jadi psikologi kita adalah penentu terbesar daripada kesehatan kita, di luar daripada hal-hal yang sifatnya genetik. Jadi ini merupakan hal yang bisa dibilang sama pentingnya dengan profesi kesehatan juga. Dan psikolog itu sangat diperlukan untuk meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat. Tapi yang diperlukan, Indonesia memerlukan ketersediaan layanan psikologi yang profesional. Jadi profesionalisme itu sangat penting dan berkualitas. Tapi di sisi lainnya juga kita membutuhkan layanan psikologi yang inklusif dan terjangkau. Jadinya keseimbangan antara dua aspek ini yang sama pentingnya
bahwa banyak orang membutuhkan layanan psikologis dan gak semua orang mampu untuk bayar tarif-tarif yang sangat mahal. Dan tapi juga kita harus memastikan ada standar profesionalisme dan kualitas yang bisa ditentukan. Harapan kami adalah bahwa RUU Praktek Psikologi ini bisa satu mewujudkan dan menjaga marwah profesi psikolog. Kedua, untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat Indonesia. Marilah kita mengingat bahwa itu tujuan akhirnya dari semua ini. Kalau dari RUU ini tidak menciptakan peningkatan kesehatan mental di masyarakat Indonesia, berarti RUU ini tidak melaksanakan tugasnya dan amanatnya. Dan yang ketiga adalah, harapan kami adalah keberpihakan undang-undang pada lahirnya layanan psikologi yang tadi saya bilang bukan hanya profesional dan kualitas terbaik, tapi juga inklusif dan terjangkau bagi masyarakat yang lebih luas. Ya. Untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan Dirjen Dikti Pak Nizam untuk melanjutkan respons terhadap proses RUU psikologi. Silakan Pak Nizam. Silakan Prof. Apa bisa tolong ditayangkan presentasinya? Baik, terima kasih Mas Menteri, pimpinan sidang yang kami hormati, para anggota Komisi 10 yang saya hormati dan muliakan, rekan-rekan jajaran pemerintah yang hadir pada raker hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin atas segala salah dan khilaf. Terima kasih Mas Menteri atas kesempatan yang diberikan. Pertama, kami menyampaikan apresiasi pada Komisi 10 dan seluruh peserta raker yang telah menyetujui rencana untuk pembahasan DIM dari pemerintah atas rancangan Undang-Undang Praktek Psikologi yang kita sampaikan pada tanggal 22 Maret 2021. Selain itu, kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang lingkup dan sasaran RUU yang nantinya akan kita bahas bersama. Prof. Nizam, mohon waktu sebentar, mungkin sebaiknya kita tunggu tayangannya. Nah, oke, Baik, lanjut. sudah bisa. Baik, terima kasih. Jadi tadi pertama kami sampaikan apresiasi karena DIM ini sudah disetujui di dalam raker ini untuk kita bahas bersama-sama. Dari mengikuti berbagai RDPU yang dilakukan oleh teman-teman Komisi 10, kita mendapatkan masukan yang sangat kaya dan sangat banyak untuk bisa kita dalami lebih lanjut, sehingga DIM ini saya rasa seharusnya tidak mengunci pembahasan kita selanjutnya seperti tadi disampaikan. Jadi, tapi ini bisa menjadi dasar untuk kita melakukan pembahasan lebih lanjut. Lingkup dari sasaran dari rancangan undang-undang ini seperti tadi disampaikan oleh Mas Menteri harus mempunyai satu artinya politik keberpihakan dari sisi regulasi untuk bisa menghadirkan layanan psikologi yang inklusif bagi masyarakat dan meningkatnya kesehatan jiwa masyarakat kita secara luas. Lingkup dan sasaran RUU ini paling tidak mengcover 9 hal. Pertama adalah penyelenggaraan praktek psikologi itu sendiri oleh tenaga psikolog secara profesional. Kemudian yang kedua, menyangkut standar pelayanan praktek dan standar kompetensi psikolog. Yang ketiga tentang registrasi sebagai satu profesi dan izin praktek bagi para psikolog profesional tersebut. Yang keempat, menyangkut pengembangan kompetensi secara berkelanjutan sebagai setiap profesi tentu ada continuous professional development yang harus kita rancang. Kemudian yang kelima, karena kita sudah masuk di era yang mengglobal, maka kita perlu mengatur tentang psikolog asing yang akan berpraktek di Indonesia. Yang keenam, organisasi profesi yang berwenang dalam penyelenggaraan praktek psikologi. Dan yang ketujuh, pembinaan dan pengawasan profesi sebagai bagian dari perlindungan masyarakat sekaligus perlindungan bagi para profesional tersebut. Dan yang kedelapan, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.
aspek-aspek yang perlu kita bahas bersama nantinya tentang penyelenggaraan praktek psikologi ini mulai dari asas dan prinsip dalam praktek psikologi, mengingat cakupan dari praktek psikologi ini sangat luas dari mulai individu sampai ke organisasi bahkan sampai pada level masyarakat, maka ini perlu didalami lebih lanjut dan dituangkan di dalam RUU yang saat ini barangkali ini masih perlu untuk diperluas cakupannya agar bisa lebih inklusif. Kemudian jenis layanan psikologi ini juga harus kita pastikan inklusif, jangan sampai kelahiran undang-undang ini nantinya justru menyulitkan bagi profesi-profesi yang terkait, seperti misalnya bimbingan dan konseling, meskipun itu bukan dilakukan oleh psikolog profesional, tapi fakta bahwa itu merupakan bagian dari kesehatan psikologi anak-anak siswa kita dan sebagainya ini mestinya masuk di dalam penataan sehingga kita tidak menafikan sistem yang ada atau justru malah mematikan sistem yang sudah berjalan. Kemudian jenis tenaga psikolog ini juga mestinya harus inklusif, tidak hanya pada level KKNI 789. Kemudian kewenangan pelayanan serta hak dan perlindungan bagi masyarakat sebagai yang menerima layanan praktek psikologi ini. Saat ini saya rasa etika tentang perlindungan kerahasiaan pribadi dan sebagainya itu sangat penting untuk kita pastikan terlindungi melalui undang-undang ini. Kemudian yang kedua tentang standar pelayanan atau standar praktek serta standar kompetensinya. Standar kompetensi ini menyangkut persyaratan kualifikasi seorang psikolog, dan standar layanan menyangkut substansi dari atau standar pelayanan yang harus diberikan oleh seorang psikolog profesional. Di substansi standarnya perlu kita atur pokok-pokoknya di dalam undang-undang. Kemudian siapa yang berwenang dan mekanismenya ini juga mestinya secara pokok harus kita atur di dalam undang-undang tanpa terlalu dalam mengatur sehingga nanti menjadi semacam peraturan operasional. Ini pokok-pokoknya tentunya harus kita tuang normanya di dalam undang-undang. Kemudian tentang etika profesi ini saya rasa sangat penting sebagai undang-undang yang menjaga marwah profesi sekaligus sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dan perlindungan pada masyarakat. Dan tentu juga yang perlu kita atur adalah perlindungan terhadap profesi itu sendiri. Bagaimana advokasi dan perlindungan profesi dari malpraktek ataupun orang-orang yang tidak berhak yang melakukan praktek psikologi. Kemudian yang ketiga, registrasi dan izin praktek psikolog. Ini perlu dituangkan pokok-pokok peraturan, mekanisme, tata cara registrasi dan izin praktek. Saat ini yang saya ketahui dari Undang-Undang Nakes ini sudah sangat rinci diatur untuk psikolog klinis. Nah untuk yang lain nanti bagaimana, karena selama ini kalau untuk izin praktek psikolog klinis itu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Kemudian uji kompetensi sebagai bagian keniscayaan dari setiap profesi, harus ada bakuan kompetensi sehingga ada uji kompetensi siapa yang melakukan, bagaimana standarnya dan bagaimana pengakuannya. Kemudian terkait dengan setiap profesi ini selalu ada sertifikat kompetensi yang menyatakan kompetensi seseorang untuk memasuki profesi tertentu. Nah ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga pendidikan bekerjasama dengan organisasi profesi dan pemerintah atau sektor yang bertanggung jawab terhadap profesi tersebut. Kemudian yang kedua surat tanda registrasi ini biasanya dari asosiasi profesi itu sendiri, dan yang ketiga surat izin praktek yang ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian pihak yang berwenang untuk ketiga hal tersebut yang di sini harus kita garis bawahi adalah check and balance sehingga tidak terjadi super body dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dari masing-masing pihak, dan yang penting juga adalah perlindungan bagi masyarakat luas. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Menteri, tujuan dari undang-undang ini harus melahirkan layanan kesehatan jiwa yang inklusif dan aksesibel oleh seluruh masyarakat luas sehingga terbangun kesehatan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, pengembangan kompetensi berkelanjutan.
tujuan dan sasaran program, serta siapa-siapa yang berhak untuk menyelenggarakan program pengembangan kompetensi berkelanjutan atau continuous professional development sebagai bagian utuh dari setiap pengembangan profesi. Yang kelima tentang psikolog asing, ini syarat praktek, kewenangan praktek, kemudian dan berbagai aturan agar melindungi para profesional psikolog di dalam negeri, tetapi juga tidak kemudian menutup sepenuhnya pintu atas psikolog asing ini. Kemudian yang keenam, organisasi profesi. Ini kriteria dan status organisasi. Yang sangat penting adalah fungsi, tugas, dan wewenangnya. Kita bisa belajar dari berbagai macam penataan profesi yang ada, seperti di kedokteran itu ada konsil, kemudian ada ID, ada AIPKI, dan berbagai macam lembaga yang lain yang saling check and balance satu dengan yang lain dengan kewenangan masing-masing. Nah, ini perlu kita atur secara lebih baik, karena kita tahu saat ini memang banyak organisasi yang mewadahi berbagai macam profesi yang terkait dengan psikologi ini. Jadi jangan sampai undang-undang ini nanti justru menimbulkan masalah di kemudian hari. Perlu penataan yang baik untuk perlindungan profesi sekaligus perlindungan publik. Kemudian peran dari pemerintah dan masyarakat, bagaimana membalans antara civil society, organisasi profesi, dan peran pemerintah. Kita juga bisa belajar dari berbagai undang-undang profesi yang lain. Kita juga sudah melihat berbagai contoh praktek baik maupun praktek yang kurang baik antara yang satu pemerintah yang dominan atau masyarakat yang dominan, masing-masing punya plus minusnya, dan ini nanti saya rasa perlu kita dalami di dalam pembahasan selanjutnya. Kemudian yang juga sangat penting adalah mekanisme pengawasan, check and balance. Dan ketujuh, pembinaan dan pengawasan. Ini perlu tadi check and balance yang baik antara peran pemerintah, peran civil society, peran organisasi profesi, peran perguruan tinggi, dan tentu peran masyarakat luas. Dan terakhir, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan sebagai satu keniscayaan untuk setiap undang-undang. Ini sedikit masukan tentang substansi RUU yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama yang terkait dengan praktek psikologi sendiri, ini seperti kita ketahui sudah ada Undang-Undang 36 2014, nanti Bu Dr. Kirana tentu bisa menyampaikan lebih lanjut tentang ini. Terkait dengan tenaga kesehatan, di mana psikolog klinis itu sudah sangat detail diatur di dalam undang-undang dan turunannya, Undang-Undang 36 2014 dan turunannya sampai pada PP, Permen, sampai operasionalnya. Kemudian juga siapa yang nantinya akan membina praktek psikologi ini perlu kita atur, bagaimana organisasi profesi yang nantinya akan dipakai sebagai payung besar dari para psikolog ini. Yang terkait dengan pendidikan psikologi, ini saat ini kita sudah punya Undang-Undang 2012 tentang pendidikan tinggi. Tentunya kita tidak berharap undang-undang praktek psikologi ini yang diharapkan nanti mengatur dari hulu sampai ke hilir, dari penyiapan tenaga profesional sampai dengan prakteknya, ini nantinya bertabrakan dengan undang-undang yang ada atau tidak harmonis dengan profesi-profesi yang lain. Jadi kami tidak ingin kemudian profesi ini menjadi eksklusif, berbeda dengan yang berjalan pada profesi yang lain. Ya tentu nanti perlu kita bahas kurang lebihnya dan kita harmoniskan sistem pendidikan yang baik. Saat ini untuk pendidikan profesi yang sudah berjalan di berbagai profesi adalah program profesi itu masuk dalam KKNI level 7 dan biasanya dilakukan setelah program S1. Nah, ini bisa diatur kemudian apakah program profesi itu membutuhkan pendidikan formal di perguruan tinggi, seperti misalnya di Undang-Undang Arsitektur, itu pendidikan arsitektur itu di-extend tidak hanya 4 tahun, tapi 5 tahun sebelum masuk ke pendidikan profesinya, tanpa harus merubah KKNI levelnya, jadi tetap KKNI level 7, karena di atas itu nanti ada KKNI level 8 untuk spesialis, kalau itu ada spesialisnya, dan level 9 untuk subspesialis atau spesialis yang sudah berpengalaman panjang. Dan sesuai dengan penjaga marwah setiap profesi, perlu ada uji kompetensi
yang nantinya diikuti oleh mahasiswa pendidikan profesi untuk mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi serta sertifikat kompetensi dari organisasi profesi. Ini kalau kita mengambil analogi di dalam pendidikan kedokteran dan pendidikan insinyur profesional. Mungkin ini beberapa masukan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Mendikbudristek dan juga Dirjen Dikti atas masukan dan juga beberapa poin-poin yang sangat penting dan harus menjadi pegangan kita semua, terutama terkait dengan pengaturan yang harus bisa balance, ya, melindungi profesi tapi juga melindungi kepentingan publik. Itu mungkin menjadi catatan penting bagi kita. Dan selanjutnya kami sangat menunggu masukan dari Pak Dirjen Rehabilitasi Sosial, Pak Hari Hikmat, ditemani oleh Pak Syahabuddin, Pak Fauzan Amar, dan juga Pak Sanusi. Karena seperti kita tahu, Pak, penyusunan RUU ini bisa menjadi awal timbulnya awareness publik tentang pentingnya kesehatan psikologi masyarakat. Kan sekarang kita pandemi ya, jadi banyak sekali ini yang menjadi tugas. Mungkin Kementerian Sosial sebagai upaya untuk mengurangi tekanan akibat dari pandemi baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Kami menunggu mungkin masukan dari Bapak terkait dengan usulan-usulan tadi. Bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih pimpinan, Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua Komisi 10 serta para anggota Komisi 10 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena pada hari ini Ibu Menteri Sosial, Bu Tri Risma hari ini berhalangan hadir karena sedang melaksanakan tugas luar ke NTT dalam rangka penanganan korban yang terdampak seroja itu ya, dan itu terus dilanjutkan. Dan pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk mewakili beliau bersama Prof. Syahabuddin dan juga Pak Fauzan dan juga Kepala Biro Hukum hadir, Direktur ANA bukannya Eka Santi juga hadir. Beliau yang selama ini menekuni pembahasan RUU pekerjaan sosial, praktek pekerjaan sosial. Jadi ini nampaknya bisa menjadi pembelajaran bersama di dalam membahas RUU tentang praktek psikologi ini. Bagi Kementerian Sosial sudah tentu undang-undang ini menjadi sangat strategis karena pada saat menangani masalah sosial memang kebutuhan untuk memastikan para psikolog ini bisa bekerja secara efektif dalam mengatasi gangguan kesehatan jiwa yang dialami oleh para penyandang masalah sosial. Ini secara faktual memang sangat-sangat diperlukan, walaupun dalam praktek kemanusiaan, para psikolog dan para profesi di bidang kemanusiaan seperti petugas kesehatan atau profesi di kesehatan seperti kedokteran maupun juga para pekerja sosial sudah tentu ya, dan juga bidang profesi lain ini saling berkolaborasi. Tetapi pada prinsipnya kebutuhan untuk para psikolog ini menjadi sangat urgen karena kalau melihat secara faktual data yang kami peroleh itu jumlah psikolog itu kalau dari Ikatan Psikolog Indonesia itu kurang lebih hanya sekitar 11.500 psikolog ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan kebutuhan dikaji ada 1,7 per mil. Jadi sangat-sangat jauh rasionya. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan kebutuhan untuk menangani yang mengalami gangguan jiwa itu hanya 1 per 1000. Ya, jadi kami merasakan dampaknya karena seperti Bapak Ibu ketahui banyak sekali yang orang dengan gangguan jiwa itu ODGJ bahkan ya diperlakukan dengan tindak kekerasan sampai ada pemasungan, dan isu pemasungan ini sudah menjadi isu di komunitas internasional yang selalu disampaikan oleh para aktivis
yang bergerak di bidang penyandang disabilitas, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, kita menyadari keterbatasan tenaga psikolog ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita jawab bersama ke depan. Nah, terkait dengan itu, kebutuhan psikolog juga bukan hanya di level komunitas dengan gangguan jiwa, tapi Kementerian Sosial juga sangat membutuhkan para petugas atau tenaga psikolog ini memberikan layanan rehabilitasi sosial di balai rehabilitasi atau di panti-panti sosial yang berbasis residential care. Juga kebutuhan di level komunitas terutama memberikan dampingan bersama lembaga-lembaga kesehatan sosial dalam menangani berbagai masalah sosial, apakah itu korban nafsa, anak-anak terlantar, anak berhadapan hukum, atau anak-anak lain yang membutuhkan perlindungan khusus, lansia, ya, yang mengalami lonely atau mengalami masalah psikologis, belum lagi disabilitas. Sudah tentu ini menjadi target beneficiaries yang menjadi sangat penting, termasuk juga ketunaan sosial dan korban perdagangan orang. Selain daripada korban yang berada dalam situasi darurat, in emergency situation, artinya ada bencana alam, non bencana sosial, maupun bencana non alam. Bahkan Bu Menteri dalam kesempatan terakhir juga, ini dampak dari teroris ini juga pengalaman kami membuktikan mereka sangat butuh layanan psikologi dan dalam bentuk apakah itu terutama trauma healing, ya, yang kaitannya dengan isu-isu yang terkait dengan kedaruratan. Nah, kondisi itulah yang membuat Kementerian Sosial sangat bersemangat untuk membahas undang-undang praktek psikologi ini. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Menteri Kementerian Pendidikan dan Ristek, serta tadi yang telah disampaikan oleh Prof. Nizam, sebetulnya itu ruang lingkupnya pada prinsipnya kami sama, ya, sepaham dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek yang telah menyampaikan berbagai gagasan. Namun demikian masih ada beberapa catatan yang disampaikan juga oleh Bu Menteri di berbagai kesempatan. Memang isu krusialnya kan apakah undang-undang ini akan mengatur secara khusus tentang psikolog sebagai profesi. Kan bermuaranya di situ. Kita membuka satu ruang lingkup pengaturan untuk perlindungan yang disebutkan dalam draft inisiatif DPR 10 itu terkait dengan tenaga psikolog. Ini isu krusialnya sebetulnya entry point-nya dari situ. Kalau misalkan kita bicara tenaga psikolog, berarti ada praktisi, ada asisten, ada psikolog, dan juga ada psikolog praktek dengan keahlian khusus. Jadi ada 4 kategori. Nah, sementara di DIM pemerintah dan juga pandangan banyak pihak menginginkan agar undang-undang ini secara khusus mengatur tentang praktek psikolog. Psikolog dalam pengertian dalam DIM 57 atau 59. Jadi mengerucut pada psikolog. Nah, kalau konsekuensinya dan ini sepakat, ya, antara pemerintah dengan Komisi 8 berbicara hanya psikolog, berarti konsekuensinya sangat banyak DIM yang dihapus, diubah substansi, bahkan diubah secara redaksional gitu. Ya, tetapi kalau kita membuka tenaga psikolog, mungkin pasal-pasal yang ada pun kurang sebetulnya. Karena pengaturan di pasal berikut lebih fokus ke psikolog. Sementara pengaturan tentang bagaimana praktisi psikolog, asisten psikolog, bahkan juga psikolog praktek dengan keahlian khusus tidak cukup dibahas. Jadi ada ketimpangan juga. Jadi konsekuensi kalau kita terima 4 level, maka 4 itulah yang harus dijabarkan lebih lanjut di pasal-pasal berikut terkait dengan aspek-aspek yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nizam. Tapi kalau kita sepakat di psikolog, berarti ini pendekatan dalam penyusunan DIM, inilah yang sebetulnya ditawarkan oleh pemerintah atas masukan dari berbagai profesi, termasuk ikatan-ikatan profesi di psikolog. Gitu. Itu yang pertama kami sampaikan. Yang kedua, terkait dengan hal yang berhubungan dengan apa yang kita diskusikan dan tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Nizam. Memang kalau pendekatan inklusif, kami memang jadi bertanya juga bagi Kementerian Sosial. Ya,
bagi pendidikan profesi dan hubungannya dengan KKNI, maka dunia kerja akan mendapatkan semacam apresiasi atau penghargaan, rekognisi terhadap psikolog tersebut pada level 7, kan gitu. Kalau ditambah spesialisasi bisa level 8, ya, bahkan sampai 9. Tapi pada dunia kerja di masyarakat, ini yang jadi pertanyaan sebetulnya. Mereka mungkin tidak mengenal lebih lanjut tentang profesi itu sendiri. Karena secara faktual, ya, banyak sarjana psikologi lah, mohon maaf, yang sudah bekerja sehari-hari, menangani berbagai masalah kesehatan jiwa, dan mendapatkan pengakuan dari lembaga-lembaga sosial tersebut. Dan mereka sudah menunjukkan hasil dan karya nyata. Nah, di mana nanti undang-undang itu mampu melindungi keberadaan mereka? Itu jadi pertanyaan kami. Karena kalau di level KKNI, mereka hanya mampu dalam posisi sebagai analis level 6 ke bawah, tidak bisa naik ke level ke-7. Itu. Tapi praktek di lapangan kan berbeda. Nah, undang-undang ini memang kalau jauh ke depan, ada baiknya memang berpikir untuk membuat standarisasi yang sesuai dengan standar internasional. Artinya sebagai sebuah profesi psikolog itu. Nah, tapi yang jadi catatan kita, bagaimana mensikapi ribuan sarjana psikolog yang notabene sudah bekerja. Di balai kami, misalkan 41 UPT, itu ratusan psikolog yang bekerja. Ya, baik sebagai pegawai, dan dia mempunyai jabatan fungsional, tetapi juga sebagai PNPM, artinya semacam honorer lah gitu kan. Itu mereka sudah bertugas di lapangan, dan kami memberanikan diri untuk menugaskan mereka untuk menangani masalah-masalah yang sifatnya psikologis. Bahkan dalam komponen program ada secara tegas di dalam Permensos ada terapi sosial. Nah, ini kan ketika ada undang-undang lahir tentang psikolog, maka ini kan harus ditahan ini. Untuk tidak sembarangan menugaskan orang, tanda petik sembarangan ya, kalau kita standarnya nanti ke undang-undang yang hanya mengatur ruang lingkup psikolog. Nah, karena itu perdebatan mengenai ini terjadi juga pada waktu membahas undang-undang tentang praktek pekerjaan sosial. Ya, pekerjaan sosial dalam konteks pekerja kemanusiaan, banyak orang yang sudah bekerja di bidang itu. Dari mulai praktisi, tenaga kesehatan sosial yang di masyarakat, para relawan, semua mengatakan diri, kami pekerja sosial. Tapi sebetulnya pekerja sosial dalam konteks social worker sesuai dengan asas-asas profesi berbeda sekali. Yang sebut social worker yang backgroundnya adalah pendidikan pekerjaan sosial dan profesi. Itu kan menjadi missingnya sebetulnya di situ. Tapi karena sepakat profesi waktu itu menegakkan untuk pendekatan lebih pada profesi, maka Undang-Undang Praktek Pekerjaan Sosial menekankan tentang pendidikan profesi. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, perlukah kita membahas pendidikan profesi padahal sudah diatur di pendidikan tinggi, saat boleh jadi mau dipertimbangkan masih diperlukan juga untuk membukakan semacam kesempatan lah kepada masyarakat bahwa ya saya ini sarjana psikolog tapi belum bisa sebagai psikolog, tapi ada kesempatan di undang-undang untuk meningkatkan karirnya sebagai profesi, bahkan bisa praktek mandiri. Nah, kalau dalam konteks sasaran antara seperti itu, kan undang-undang bisa diatur dalam berapa tahun misalkan, mereka bisa meningkatkan keahlian seperti itu sampai bisa menjadi psikolog. Atau ya sebatas dia hanya sebagai sarjana psikolog, ya, walaupun dia sudah praktek. Nah ini kan kalau nanti ada masalah, ada malpraktek yang dilakukan oleh sarjana psikolog, ini kan tidak ada yang mengatur di undang-undangnya. Itu. Nah kami khawatir kan sekarang ini ada rencana Bappenas menyusun peraturan presiden tentang pendamping pembangunan. Nah, ini karena banyak yang tidak tercakup di berbagai undang-undang di bidang kerja kemanusiaan dimasukkan dalam Perpres pendamping pembangunan. Nah, di dalamnya termasuk mungkin sarjana-sarjana psikolog yang tidak bisa mencapai posisi sebagai profesi. Nah, terakhir, karena itu mungkin perlu ada semacam proses menuju impassing lah ya, yang bisa diatur lebih sedemikian rupa, tidak menutup peluang mereka untuk meningkatkan karir sebagai profesi, bahkan diberi kesempatan ya, dan juga tanda petik harus dihadiri juga
pembelajaran pada masa lalu ya yang sering kita sebut sebagai rekognisi pembelajaran lampau ya. Recognition of prior learning. Ini kan sebuah bagian dari strategi untuk memastikan profesi psikolog itu memang tegak ya sesuai dengan asas-asas profesi dengan prinsip dan kode etik dan sebagainya nanti. Tapi pastikan di undang-undang ini ada pasal-pasal yang menghargai bagaimana pembelajaran pada masa lalu, pengalaman-pengalaman yang dimiliki, ya, pelatihan yang dimiliki dan sebagainya. Kalau saya bandingkan di Malaysia untuk sebuah profesi, tanda petik dibuat gampang gitu, ya. Kuncinya nanti diuji kompetensi, itu. Jadi yang sarjana psikolog atau sarjana peksos, ya mau jadi profesi minimal 2 tahun, setelah itu harus ikut training yang mengarah pada diklat profesi, kemudian uji kompetensi, lulus, sementara dia bisa memegang sertifikat, kemudian mengurus izin praktek, mereka bisa praktek. Ya. Masalah jaminan mutu dan sebagainya kan ada asosiasi profesi yang nanti mengawasi, gitu. Ada pengakuan terhadap keahlian dia. Kurang lebih seperti itu, sehingga kita mungkin aspek inklusivitas itu bisa kita tekankan. Nah, bahwa ada program pendidikan yang sifatnya keilmuan, akademis, ya, yang S1, S2, ya ini sesuatu hal yang tetap harus kita tegakkan, ya, karena ini menyangkut sistem pendidikan nasional. Namun demikian kan cross cutting ini terjadi di Indonesia ini kan, S1 lari ke profesi, gitu kan, atau D4 yang vokasi lari ke S2, kan. Ini hal seperti ini yang ya mungkin di Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang lebih berwenang mengatur hal seperti itu. Yang terakhir, posisi pendekatan lewat profesi, lewat pendidikan maupun lewat industri atau fungsi jabatan kerja dan juga otodidak kan sebetulnya saling berkaitan, ya. Di slide sebelumnya itu bisa dilihat mundur. Mohon maaf mungkin sebelumnya saya agak loncat-loncat terus mundur lagi. Nah ini kan sebetulnya kan lewat sesudah ini. Nah ini kan sebetulnya seseorang bisa mencapai keahlian ya paripurna lah kira-kira kan, itu bisa lewat berbagai jalur, ya. Nah kita undang-undang ini akan mengatur lebih pada praktek peksos dengan pendekatan profesi atau memberi ruang untuk juga mengayomi atau melindungi atas proses yang dilakukan berdasarkan pengalaman atau mungkin dikaitkan dengan jabatan kerja sesuai dengan KKNI. Dan di slide berikut kami memahami betul bahwa pengembangan karir berbasis pelatihan kerja pun ini seharusnya bisa menjadi bagian yang kita bahas lebih lanjut, selain daripada kita mengakui adanya berbasis keilmuan maupun berbasis profesi. Saya kira itu beberapa hal yang kami ingin sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pimpinan dalam membahas lebih lanjut. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, mungkin dari tim Kemensos ada tambahan? Silakan, ada yang mau menambahkan? Silakan. Pak. Ini Kak Badan, Kepala Badan Pendidikan. Izin Budin. pimpinan dan Dewan yang terhormat Komisi 8, Komisi 10 yang kami maksud. Biasanya Komisi 8 jadi mohon maaf. Kami ingin bukan menambahkan, kami ingin menyemangati saja draft undang-undang ini. Ternyata undang-undang praktik psikologi ini nanti dinantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Itu dinantikan. Karena kalau terjadi konflik sosial itu ada pengungsi dan butuh dukungan psikososial. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana alam itu juga lebih besar lagi, terjadi gempa bumi di mana-mana. Negara kita ini adalah negara gempa bumi, skala Richter terjadi di mana-mana, itu terjadi pengungsian. Jadi memang butuh dukungan psikososial. Tentunya kami dari Kemensos punya Politeknik Kesos, punya perguruan tinggi. Salah satu prodinya adalah prodi pekerja sosial, tentu punya irisan antara pekerja sosial dengan psikologinya tadi. Namun mungkin satu tambahan nanti pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, perlu ada irisan local wisdom atau kearifan lokal.
Karena negara kita ini dalam menangani dukungan psikososial tentu berbeda-beda tipe dan local wisdomnya. Misalnya di Palu terjadi konflik sosial, itu kan Nusa Rara Nusa Batutu, satu hati satu tujuan. Di sampingnya ada daerah Sige Kopate, itu Belora Popia, Belora Kapa, tentu irisan-irisannya berbeda-beda. Misalnya Jawa Barat, Sili Asi, Sili Asa, dan seterusnya. Sumatera Barat misalnya satu Tungku Sajarangan, tentu olehnya itu mungkin perlu ada irisan yang namanya local wisdom atau kearifan lokal daripada psikologi itu sendiri. Saya kira itu tambah saja dari pimpinan, mudah-mudahan ini ada kebermaknaan dalam membahas RUU daripada praktik psikologi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hikmat dan juga Pak Syahabuddin. Singkatnya tadi banyak sekali beneficiaries atau para penerima manfaat, dan oleh sebab itu Kementerian Sosial sangat antusias juga ya menerima RUU ini. Namun tadi mengingatkan juga gitu bahwa banyak profesi lain, dan ini menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Nizam, harus saling menghormati, saling sinergi, bukan mengecilkan profesi lain ya keberadaan undang-undang ini. Terima kasih, dan juga ada beberapa saran-saran ya terkait dengan peningkatan karir dan profesi. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini juga penting ya teman-teman dari Kemenkes, sebelum nanti dari Kemenkumham, Ibu Dr. Kirana, karena tadi diingatkan juga Bu, ada beberapa peraturan perundangan yang beririsan ya dengan undang-undang ini, RUU ini. Silakan Bu, mungkin Ibu bisa. Dan sebelum itu ternyata begitu cepat waktu berlalu, jam 15.30 sudah sampai. Mohon izin mungkin kita perpanjang 30 menit untuk menuntaskan diskusi kita dan sekaligus nanti membacakan kesimpulan. Setuju ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri Kesehatan yang tidak bisa hadir karena sedang menjalankan tugas ke luar negeri. Pimpinan Komisi 10 dan Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, serta Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan DIM RUU tentang praktek psikologi ini memang telah dibahas antar kementerian dengan dipimpin oleh Kemendikbud, dan kami telah turut terlibat di dalam pembahasan tersebut. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof. Nizam, memang terkait ada beberapa hal yang sudah terkait di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang 36 tahun 2014, di mana psikologi klinis merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan. Dan di dalam pengaturannya ini telah tertuang juga di dalam PP 67 tahun 2019 sebagai turunan dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut dalam pengelolaan tenaga kesehatan. Dan untuk psikologi klinis ini telah terbit Permenkes 45 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek psikologi klinis. Dan tadi disampaikan oleh pimpinan mengenai 5 isu krusial yang penting, dan di dalamnya memang terkait dalam pelayanan yang untuk psikologi klinis ini memang telah diatur mengenai surat tanda registrasi dan surat izin prakteknya, serta untuk profesi ini juga disusun standar profesi dan standar pelayanan profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan disahkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi terkait dengan hal-hal yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut, kami mohon nanti di dalam pembahasan juga terjadi harmonisasi ataupun sinkronisasi. Untuk hal-hal yang lain di dalam substansi DIM ini, kami sangat mendukung pembahasan karena secara kolaborasi tenaga kesehatan juga akan bekerja sama dengan psikolog, dan khususnya untuk tenaga kesehatan yang terkait langsung adalah psikologi klinis. Sehingga kami sangat mendukung upaya untuk
menjaga kualitas pelayanan maupun perlindungan hukum baik bagi para pemberi layanan psikolog ataupun masyarakat sebagai penerima layanan. Di dalam program kesehatan, tenaga psikolog nanti akan banyak terkait dalam upaya yang bersifat promotif preventif ataupun dalam meningkatkan kualitas kehidupan secara life cycle sejak di usia balita sampai di masa lansia. Jadi untuk selanjutnya kami akan terlibat di dalam pembahasan dan yang terkait dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan kami nanti akan memperhatikan dan menjaga agar terjadi harmonisasi. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah menegaskan kembali ya tadi pentingnya sinkronisasi, dan memang ini adalah salah satu masalah yang nanti perlu kita cari mungkin jalan keluar yang bisa baik untuk semua pihak. Dan selanjutnya sampailah kita pada penghujung paparan atau komentar dari Kemenkumham RI yang diwakili oleh Dr. Roberia, juga didampingi Pak Alpius Sarumaha yang hadir bersama kita di virtual. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PK 75 orang rapat di BKN. Untuk menyingkat waktu, karena tadi Bu Pimpinan sudah menyatakan sudah ada perpanjangan waktu, Kumham pada intinya mendukung dengan semangat 45, Bu. Semangatnya bukan lagi semangat yang ini, bukan 45, untuk mengawal termasuk dari catatan dari Bu Pimpinan Tinggi Media Kemenkes untuk harmonisasi dan sinkronisasi saat dinamika dalam rapat panja kita lakukan bersama. Bismillah saja, Bapak Ibu Pimpinan, tentu kita akan melahirkan karya bangsa pada posisi untuk penguatan tadi dari Pak Menteri Kesehatan Jiwa bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita-kita yang juga untuk mengabdi bagi rakyat. Demikian Ibu, pandangan dari Kumham, dan kami siap untuk mengawal RUU ini bisa tetap harmonis dengan peraturan perundangan lainnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas semangat yang ditunjukkan, dan memang ini kita harus bekerja keras. Dalam waktu dekat kita juga akan konsinyering bukan hanya undang-undang terkait dengan tenaga kesehatan, tapi juga ada undang-undang terkait konflik sosial dan undang-undang lain ya yang mungkin harus menjadi pertimbangan kita dan perlu diharmonisasi. Nah, tiba sekarang saatnya kami dari meja pimpinan menawarkan apakah ada teman-teman dari pimpinan maupun anggota Komisi 10 yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan ataupun saran dari apa yang telah disampaikan oleh Saudara Mendikbudristek dan juga teman-teman dari Pak Dirjen, Ibu Dr. Kirana dan juga dari Kemenkumham RI. Silahkan mungkin kita mulai dari langsung sekarang, kita nggak usah pakai urutan fraksi lah ya. Pokoknya siapa yang udah gregetan boleh duluan. Kita beri kesempatan kepada teman dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Insinyur Haji Nuroji. Terima kasih pimpinan, saya sedikit gregetan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Panja Undang-Undang RUU Psikologi, dan juga yang saya hormati para undangan rapat dari kementerian dan hadirin sekalian. Saya pertama ingin mengomentari soal DIM yang disampaikan, atau perubahan DIM yang disampaikan oleh pemerintah.
Dari rekapitulasinya saya melihat ini luar biasa, dari 600 atau 549 DIM ya. Pemerintah sudah membuat klasifikasi yang menjadi tetap sebagai tercantum hanya 117 ya, artinya cuma 20%. Ini mencerminkan pemikiran kita dengan pemerintah memang masih belum ketemu ya dari situ. Kedua, mungkin perlu pendalaman atau penggalian informasi lebih jauh untuk mematangkan RUU ini. Atau memang karena ini leading sektor ini di Kemendikbud, jadi secara substansi barangkali dilihat dari pendidikan ya. Bisa jadi mungkin Profesor Nizam bisa sampaikan begitu banyak yang dihapus sampai 259 ya. Nah, jadi itu satu komentar saya. Atau juga karena drafternya kurang cermat ini sehingga banyak redaksional yang kurang, jadi cukup banyak yang diubah redaksional juga 124 ya. Jadi ya ini karena DPR kan ya, inisiatif DPR, jadi kita harus memperbaiki lebih banyak lagi. Kemudian yang komentar yang kedua terkait dengan klaster tadi, saya lihat ada klaster 5 klaster ya. Klaster pertama pendidikan dan tenaga psikologi. Di sini kita kan komisi pendidikan ya, pimpinan ya. Di dalam klaster ini juga masih ada usul untuk tidak dimasukkan soal pendidikan psikologi. Dan dari masukan-masukan narasumber juga sedikit sekali yang membahas soal pendidikan psikologi. Jadi memang sebenarnya sudah tepat judulnya praktik psikologi. Cuma menurut saya yang tidak tepat adalah tempat pembahasannya, bukan di Komisi 10 gitu. Saya setuju undang-undang ini harus lahir, saya setuju sekali ya, karena banyak kebutuhan. Tetapi tempat membahas ini mungkin ya, paling tidak melibatkan teman-teman di Komisi 9 lah. Di sana ada Naker dan kesehatan. Kemarin juga dari salah satu narasumber membicarakan soal profesi psikologi itu ada di Undang-Undang Tenaga Kerja, itu keterangan dari lembaga sertifikasi profesi psikolog. Artinya sebagian sudah diatur di dalam Kementerian Naker. Ya. Jadi di sini juga nggak ada wakilnya ya, Naker nggak ada. Ya. Jadi kalau memang perlu undang-undang ini lahir, harus melibatkan lagi mungkin Naker dan juga teman-teman di Komisi 9 atau berupa pansus barangkali Ibu pimpinan ya, biar lebih kaya, kalaupun kita tetap ingin membahas ini. Dan yang terakhir mungkin tadi saya sepakat semangatnya ini undang-undang harus lahir, soal hanya mengingatkan bahwa undang-undang praktik ini, praktik psikologi ini juga mirip dengan praktik-praktik lain. Tadi ada praktik tenaga sosial, kemudian ada praktik kedokteran ya. Di sana ada hal-hal yang krusial yang perlu kita waspadai. Tadi ada satu lembaga yang memberikan satu izin atau izin kompetensi atau izin praktek dan seterusnya ya, uji kompetensi. Nah di situ akan terjadi semacam pusat kekuasaan, badan seleksi atau segala macam, seperti juga terjadi di undang-undang tentang praktik kedokteran ya. Di sana ada konsil kedokteran yang cukup lama berkuasa sehingga akhirnya pada muncul undang-undang Dikdok pendidikan kedokteran, itu menjadi perdebatan antara peran konsil kedokteran yang merupakan juga swasta dengan peran negara tadi yang menentukan kompetensi profesi kedokteran. Nah ini jangan terulang juga pada profesi psikologi. Jadi pemerintah dengan swasta ini berebut peran gitu. Ya, terkait dengan juga perizinan nanti akan terpusat oleh satu organisasi. Ini juga membahayakan. Tadi Pak Nizam juga sudah mengingatkan jangan sampai terjadi pemusatan kewenangan dalam hal izin praktek dan segala macam uji kompetensi dan seterusnya. Nah ini bisa jadi nanti satu, dan saran saya tidak dimasukkan nama salah satu di dalam undang-undang itu nama himpunan atau
organisasi profesi, karena akan menjadi dengan masuknya di undang-undang dia akan menjadi pegang kekuatan gitu. Sebaiknya tidak dimasukkan nama himpunan tersendiri. Jadi hanya disebut sebagai organisasi profesi. Jadi itu mungkin sekedar masukan dan pandangan saya. Saya sekali lagi mendorong semangat lahirnya undang-undang ini, namun di hati saya masih belum serak juga kalau hanya Komisi 10 yang membahas. Mungkin ada juga Komisi 9 atau Pansus lah, atau paling tidak ada perwakilan dari kawan-kawan di Komisi 9. Begitu, terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuroji, ini satu pandangan yang menarik. Namun terkait dengan kementerian, tadi sebenarnya bagus juga ya usulannya soal naker. Memang ini dasarnya adalah surpres, surat Presiden nomor 12 2020, memang ditunjuk 4 kementerian ini. Namun terkait dengan Komisi 10, nah itu kita juga secara intern mungkin nanti sudah membahas ya, dan barangkali teman-teman yang lain bisa menanggapi. Hadir untuk teman-teman yang belum berkenalan ini, yang hadir fisik, sepertinya saya perlu menyebutkan nih tokoh-tokoh yang ada di sini. Ada Bapak dari PDIP yang sangat terkenal, itu yang di ujung sana namanya siapa ya namanya ya? Bapak Nababan. Iya. Bukan Bapak lagi. Iya, jadi ada Pak Putra Nababan. Ini adalah selebritis yang kayaknya semua orang kenal lah ya. Sebetulnya udah nggak perlu diperkenalkan. Ada juga Ibu Maesti Wijayanti dari PDIP. Kemudian saya dari belakang lagi Ibu Anita Yakoba dari Partai Demokrat, dan Ibu Dewi Koryati dari Partai Amanat Nasional, dan juga Mitra Fakhrudin ya dari fraksi Partai Amanat Nasional juga. Ini tokoh muda yang memperkuat Komisi 10 nih, baru bergabung belakangan. Terima kasih hadir. Dan tentunya kalau pimpinan saya beri kesempatan deh Kang Dede atau siapa yang lain, siapa yang siap? Kang Dede dulu, mangga. Bu Dewi, mangga. Silakan Bu Dewi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Saya Dewi Koryati dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bengkulu. Kami sudah melakukan berbagai macam pendalaman dengan para pakar psikologi dan juga sudah melakukan kunjungan spesifik ke universitas tersebut. Dari masukan-masukan tersebut para pakar dan narasumber hasil kunspik, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa RUU Praktek Psikologi ini sangat penting untuk bisa menjadi undang-undang, seperti yang tadi Bapak dan Ibu sudah sampaikan ke kami juga. Dengan harapan dapat memberikan yang pertama adalah pengembangan standar pendidikan psikologi di Indonesia. Yang kedua, memberi penghargaan dan perlindungan bagi keberadaan lulusan dan profesi psikologi serta praktiknya di masyarakat. Yang ketiga, memberi perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa layanan praktek psikologi. Jadi kita sebagai pengguna barangkali, kalau saya sih pernah juga menggunakannya, jadi harus ada perlindungannya dengan undang-undang ini. Dan undang-undang ini sangat diperlukan karena ilmu psikologi itu sudah sangat banyak berkembangnya dari dulu sekarang sudah berkembang menjadi banyak sekali, sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur praktek psikologi. Tetapi ke depan mungkin perlu juga ada pertimbangan bahwa judulnya ini jangan disebut praktek psikologi, mungkin adalah undang-undang tentang psikologi, sehingga mencakup tentang praktek psikologi, mencakup tentang ilmunya sendiri dan hal-hal yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu substansi rencana undang-undang praktek psikologi ini hendaknya dapat membahas, memperjelas serta mengatur tentang yang pertama, yaitu tadi standarisasi pendidikan bagi psikologi di Indonesia, yaitu dari jenjang pertama sarjana psikologi S1, jenjang kedua program profesi magister S2 yang sesuai dengan Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan tentang
jenjang pendidikan tinggi yang salah satunya adalah jenjang pendidikan program profesi. Pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Psikologi dengan gelar magister akan memberikan kualitas dan daya saing psikologi Indonesia dengan kualifikasi yang setara dengan psikologi negara lain. Psikologi yang lulus pendidikan magister telah menjadi ketentuan internasional dan di tingkat ASEAN telah ditetapkan dalam Mutual Recognition of Professional Qualification yang ditandatangani di Bali oleh semua organi profesi psikologi di ASEAN, dalam hal ini Indonesia diwakili oleh HIMSI yang disaksikan oleh presidennya dan yang lainnya. Yang ketiga adalah jenjang program magister psikologi terapan, yaitu adalah program untuk para praktisi psikologi yang S1-nya bukan dari jenjang sarjana psikologi. Dan hal yang kedua yang kami harapkan juga mengatur tentang standarisasi kompetensi, kemudian registrasi, sertifikasi, izin praktik, dan ruang lingkup layanan bagi lulusan S1 psikologi, S2 magister profesi psikologi sebagai psikolog, dan lulusan S2 psikologi terapan dari dalam dan atau luar negeri serta psikologi asing. Yang ketiga, kami juga berharap bahwa nanti akan mengatur tentang penggunaan teknologi daring yang kemarin dalam RDP kami mendapatkan masukan ini karena zaman sekarang sudah memakai teknologi daring dalam pelayanan jasa praktik psikologi yang sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku. Dan yang keempat, perlu adanya organisasi profesi psikologi yang melindungi dan menaungi semua peminatan sehingga tidak membingungkan penggunaan jasa psikologi dalam penetapan kebijakan pelayanan jasa praktek psikologi, di mana organisasi ini akan bekerja sama dengan pemerintah untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan profesi seperti standarisasi kompetensi, sertifikasi, izin praktek, dan lain-lain yang selama ini telah dilakukan oleh HIMSI, yaitu Himpunan Psikologi Indonesia, selama 63 tahun sebagai wadah 17 peminat psikologi dan telah melakukan kerjasama dengan Asosiasi Psikologi Internasional, salah satunya pada MRPQ di Bali. Yang kelima, perlindungan hukum bagi para psikolog dan pengguna jasa praktek psikologi. Perlu juga disampaikan bahwa rencana Undang-Undang Praktek Psikologi ini adalah usulan dari DPR yang dibahas di Komisi 10 bersama pemerintah. Untuk itu, mari saudara-saudaraku, anggota Komisi 10 DPR RI, bersama-sama kita menyamakan persepsi dan pemikiran serta memanfaatkan RDPU pendalaman tentang substansi RUU ini agar memudahkan pembahasan kita dan mewujudkan harapan supaya rencana undang-undang ini bisa kemudian menjadi undang-undang yang sangat ditunggu-tunggu para psikolog di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudariku Dewi Koryati, Kapoksi dari fraksi Partai Amanat Nasional yang merupakan pengusul aktif dari RUU ini. Sampai kita udah menyangka Bu Dewi itu psikolog. Tapi udah cocok. Walaupun di sini ada beberapa psikolog ya, termasuk bukan ya, Teledia? Oh bukan. Tapi nanti Ibu Ledia dari fraksi PKS dan juga Pak Ali Zamroni nanti. Tadi saya memperkenalkan Ketua Poksi baru ini Bapak Kapoksi dari Gerindra, Mas Menteri, Bapak Ali Zamroni. Baik, kita lanjutkan. Mungkin siapa yang akan ini, Bu Ledia ya? Jadi Bu Ledia itu psikolog atau bukan? Coba tolong jelaskan. Saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Bu Dewi Koryati. Saya ini adalah magisternya psikologi terapan. Jadi jangan ada yang konsultasi sama saya ya, karena tidak dibolehkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 DPR RI yang berbahagia, mudah-mudahan sehat semua. Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pak Dirjen Rehabilitasi Sosial,
kadang-kadang saya lupa karena beliau ini pindah-pindah nih jadi dirjen di mana-mana gitu. Jadi Pak Hari Hikmat dan juga Pak Syahbudin, Pak Sanusi, sampai lupa Bu Eka dan yang lainnya semua dari Kementerian Sosial, maklum mantan Komisi 8, Ibu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga Kementerian dari Tenaga Kerja nggak ada ya? Nggak ada, baik. Ada beberapa catatan kami. Pertama, ketika kita bicara tentang praktek rancangan undang-undang tentang praktek psikologi, kita juga perlu mengaitkan dengan sejumlah perundang-undangan. Pertama, tentu undang-undang tentang kesehatan jiwa. Kedua, undang-undang tentang kesehatan. Ketiga, tentang pekerja sosial, praktek pekerja sosial. Kita juga akan menghadapi sebuah persoalan yang nanti mungkin harus sangat detail dibahas. Tadi yang Prof. Nizam sampaikan berkaitan dengan adanya profesi lain tapi yang mirip-mirip gitu. Ketika kemudian kita bicara mirip-mirip kan bimbingan konseling di sekolah hampir mirip dengan psikolog peminatan pendidikan. Kalau yang ada di rumah sakit, di puskesmas kan psikolog peminatan klinis. Dan di tempat bekerja kita yang HRD gitu misalnya research konsultan dan lain sebagainya itu rata-rata dari psikolog peminatan industri organisasi. Jadi memang nanti kemudian ketika di lapangannya yang akan nanti sangat beririsan itu ada dengan pekerja sosial. Sejumlah undang-undang kita mengamanatkan pendampingan. Saya sih tadinya berharap ada dari Kementerian Hukum dan HAM karena amanat undang-undang tentang perlindungan anak, terus kemudian tentang pengadilan terhadap anak ya, itu juga memerlukan ada pendampingan bagi korban. Undang-undang tentang penyandang disabilitas itu memerlukan pendampingan bagi korban maupun pelaku kalau berhadapan dengan hukum. Nah ini hal-hal yang begini ini kan kita harus duduk bersama. Tadi termasuk praktek pekerja sosial lama juga ya Pak ya kita bahasnya dulu ya. Meskipun terakhirnya saya nggak ikutan karena udah pindah ke Komisi 10. Tapi ini harus duduk nih nanti ketika kita bicara. Artinya lapangan dengan akademis, dengan praktis dan regulasi harus sejalan. Mudah-mudahan itu nanti bisa kita bisa kembangkan dengan lebih baik lagi ya berkaitan dengan itu. Kedua, catatan saya tentang rekognisi pembelajaran lampau. Mungkin karena sering ngobrol sama Pak Hari jadi sama gitu ya. Jadi persoalannya memang ada orang-orang lapangan yang kita tidak bisa menafikan jasa mereka selama ini. Kalau kita bicara misalnya ada program PKH, program Keluarga Harapan, ada pendampingannya. Pendampingnya itu memang bukan psikolog, tetapi fungsi pekerjaan mereka itu banyak sekali yang harus memberikan dorongan, motivasi, termasuk kesehatan jiwa ya dari orang-orang yang mereka takdirnya itu kondisi ekonominya sangat terbatas gitu dan sulit untuk bergerak. Kan ini memerlukan intervensi. Intervensinya itu kadang-kadang memang psikologis gitu. Jadi itu juga yang harus kita pertimbangkan nih bagaimana. Apakah nanti berarti dengan praktek psikologi ini nggak boleh lagi ada pendamping PKH? Apakah nggak boleh ada sakti peksos? Pasti yang pusing Pak Hari. Bagaimana dengan yang di panti-panti dan lain sebagainya? Berapa banyak sih psikolog kita? Nah itu kan kita harus pikirkan. Belum lagi nanti kedaruratan, bab bencana. Ketika harus trauma healing, kalau yang harus turun psikolog, kita bisa bayangkan jumlah mereka terbatas, sementara bencana di kita cukup tinggi. Jadi nanti PR panjang nih lumayan banyak gitu ya Bu Hetifah. Kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwa tidak semua berkaitan dengan hal yang kesehatan jiwa konteksnya klinis. Jadi psikolog itu karena ada peminatan pendidikan, ada peminatan industri organisasi. Kalau Mas Menteri itu kan senang bilang mau bicara soal talent, gitu, talenting gitu kan, mengejar bagaimana pengembangan. Maka yang harus melakukannya itu adalah peminatan pendidikan, bukan peminatan klinis gitu. Nah, jadi kita juga harus mulai memikirkan di mana meletakkan mereka ini. Artinya organisasi profesinya itu harus mencakup tadi yang Bu Dewi sampaikan, sudah harus termasuk yang ini pendidikan. Pendidikan tuh luar biasa bisa melakukan trigger ya, pemicu buat ke
siswa-siswa kita dengan di sekolah, karena nanti dia juga akan melakukan pendampingan terhadap siswa dan juga orang tua misalnya, dan guru, karena guru juga seringkali perlu dilakukan pendampingan. Belum lagi peminatan industri organisasi. Dengan kondisi yang seperti sekarang ini, Kementerian Tenaga Kerja juga harus bisa menerima ada hal-hal yang harus segera diatasi, karena misalnya HRD-nya sekarang udah nggak sama dengan HRD yang zaman dulu gitu, dengan pendekatan milenial sekarang ini. Nah, apalagi kalau Pak Presiden akan mengeluarkan keputusan terkait dengan pendamping pembangunan. Nah, kan sebenarnya lebih banyak, berhubung saya nih ngambil magister intervensi sosial, jadi banyak intervensi sosial harus dilakukan gitu oleh para pendamping ini. Nggak bisa cuma sekedar mereka diseleksi, dapat terus datengin orang gitu, nggak. Tapi harus melakukan pendamping desa, ya Pak Ketua ya, itu pendamping desa kan juga mengubah perilaku itu sebetulnya. Pendamping desa, pendamping macam-macam lah, itu harus dilakukan. Karenanya memang harus sangat jeli nanti ketika kemudian bicara, kalau boleh usul sih nanti ketika jangan dikeluarin dulu tuh pendamping pembangunan kalau kita belum duduk bener gitu. Ini nanti kalau kata orang Sunda paciweh ini teh gitu. Jadi riweh kalau udah kayak Prof. Syahbudin perlu penterjemah kayaknya. Baiklah. Nanti ada penterjemah berikutnya. Nah, selanjutnya soal kepegawaian. Tadi kan KKNI-nya level 7, level 8 gitu ya. Tetapi apakah itu sama diakui sebagai pegawai di PNS misalnya atau di swasta? Mungkin kalau yang swasta lebih banyak ke kompetens gitu ya. Tapi kan di PNS kan juga ada. Karena ada terbukti Ibu dari Kementerian Kesehatan, kita kan mulai mendorong, Jogja nih dapilnya Mbak Esti banyak psikolog di puskesmas. Tapi psikolog di puskesmas yang nggak diangkat-angkat karena nggak pernah jadi masuk usulan tenaga kesehatan. Teka dia nggak kesini nggak kesana gitu. Kan kesian, dibutuhkan tapi tidak diakui. Gimana ya ceritanya gitu kan? Ini jadi PR loh. Dan mereka tertunda terus sehingga akhirnya lewat masa mereka jadi PNS. Jadi sama kayak guru honorer nih. Jadi psikolog honorer juga ada ternyata gitu. Nah, jadi ini kan fatal nih kalau begini. Kita memerlukan mereka tapi kita tidak memasukkan mereka dalam posisi kepegawaian ini yang harus juga kita cermati gitu, yang begini-begininya ini. Terakhir catatan saya, nanti aja kita bahas bersamanya nanti di Panja, bab organisasi profesi. Ini mau tidak mau harus lapang hati gitu ya. Kita duduk bareng, mana sih yang kira-kira lebih baik. Kan ada yang masih bisa diperbaiki. Dan kemudian kalau kita bicara tentang profesi ini selalu berkembang. Dan bagaimana kemudian kita bisa duduk dalam dalam kursi di meja yang sama untuk memastikan kira-kira pengaturan yang tepat seperti apa. Karena ini bukan mengatur diri kita sendiri, tapi ini mengatur banyak orang dalam profesi kita yang punya peminatan berbeda, dan ini nanti akan bertanggung jawab betul kepada pembangunan di Indonesia. Saya rasa itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Ledia. Betul-betul kelihatan ya kompaknya ini sama Pak Hari Hikmat. Poin-poinnya menurut saya juga memang sangat penting untuk menjadi catatan kita, menegaskan pentingnya RUU ini dan juga poin-poin krusial yang harus didalami. Nanti tolong pengalamannya Teh waktu RUU praktik tenaga sosial, tolong didampingi juga prosesnya ya supaya lebih cepat ya dari pengalaman yang sebelumnya dilakukan. Nah, kemudian tadi dari Gerindra sudah, PAN, PKS sudah, mungkin dari PDIP nih yang belum. PDIP siapa? Udah dong, Pak Putra. Pak Putra belum memberikan tanggapan. Nanti setelah itu kita beri kesempatan dari meja pimpinan. Mohon izin lagi teman-teman, ternyata ini sangat menarik dan saya pikir kesempatan juga, walaupun sudah masuk jadi akhirnya ke konten atau substansi, tidak apa-apa, mohon izin lagi memperpanjang, terutama kepada tamu-tamu kita, minta waktu lagi ya, Kang Dede mungkin sekitar maksimal 30 menit. Yuk, silakan kepada Bang Putra. Baik, terima kasih pimpinan, para anggota yang saya hormati, dan Ibu Pimpinan, Pak Ketua, Wakil Ketua, dan juga Pak Menteri, Pak Mendikbudristek, dan juga Dirjen
dari Kemensos dan dari Kemenkumham dan juga Kemenkes. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan yang kedua, memang agak shock juga ya. Tadi sebenarnya saya ingin jadi penanya yang pertama, tapi ternyata Pak Nuroji ini lebih agak gregetan gitu ya. Sehingga ini menjadi di politik ini kan lembaga politik ya Bu Ketua ya. Kita harus mampu membaca bukan hanya yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Kalau ngomong teknis itu nanti aja. Jadwal konsinyering di sidang ini banyak banget masa sidang ini. Kayaknya setiap minggu ada psikologi, gitu ya. Setiap minggu ada psikologi. Bahkan akhir pekan ini pun akan kita isi dengan konsinyering psikologi, gitu ya. Tapi kalau dari yang disampaikan oleh Ibu tadi dan juga pihak pemerintah, dari yang tetap dan juga yang harus kita bahas, ini kok yang tersirat kayaknya memang belum nyambung dan belum ketemu dengan pemerintah. 556. Ini saya menghitung ubah substansi itu kategorinya sama dengan dihapus. Gitu ya. Jadi kita bicara tentang 556 di luar yang tetap, yang harus kita bahas satu persatu. Gitu ya. Dan juga tadi ini tergelitik juga disampaikan dengan oleh Mas Nuroji ini senior saya, karena memang kita dari sini melihat bahwa apakah memang semangat kita ini sama dengan pemerintah. Kita tidak ingin kita kerja seperti ini, tapi kemudian setelah disahkan menjadi undang-undang tidak ada turunannya dan tidak dilaksanakan. Ini kan seringkali terjadi. Kebetulan saya juga di Badan Legislasi. Jadi bukan hanya kerja keras dari jadwal yang sudah kita sepakati, tapi tentunya kita juga harus kerja cerdas. Kalau bicara urgensi, bicara kebutuhan, saya sebenarnya ingin mendengar juga dari Mas Menteri tadi menceritakan, ini bukan hanya domainnya Kementerian Sosial dan Kemenkes. Seolah-olah nunggu bencana juga kita butuh tenaga psikolog, bukan. Ini menjadi domainnya Kemendikbud sejak pandemi COVID-19 ditetapkan. Begitu banyak anak-anak didik kita yang stres, orang tua yang stres. Di kalangan kampus juga Pak Nizam banyak banget yang stres. Di DPR pun tidak bisa ngantor fisik juga banyak yang stres. Gitu ya. Jadi ini bukan hanya masalah rehabilitasi sosial, tapi ini menjadi masalah kita bersama. Kalau masalah urgensi, kebutuhan sudahlah, kita sama-sama sepakat lah. Itu udah nggak usah dibahas. Tugas kita sebagai orang politik mampu membaca yang tersirat. Gitu kan ya? Sehingga kita bisa menjembatani Pak Ketua nih. Ya saya senang nih Pak Ketua ada di sini juga, sehingga nanti lebih lancar lagi nih ya panja kita. Maunya pemerintah nih apa? Apakah mau diubah judulnya? Atau mau diubah arahnya? Atau maunya kita seperti apa? Supaya ketemu nih Pak. Supaya ketemu. Nah tadi sampai jauh bicara soal pansus juga. Kebetulan saya juga di pansus juga, Otsus Papua. Gitu ya. Yang penting nanti ujungnya ketika itu disahkan ada PP-nya dan juga dilaksanakan. Ya, jangan sampai ini mubazir hanya sebagai prestasi kita di Komisi 10 tapi tidak ada pelaksanaannya. Nah, ini yang saya mau mengajak pimpinan dan kita semuanya untuk bisa menerjemahkan ini ya, dan juga kita bisa mengartikulasikannya sebagai satu kebijakan, sehingga kita tetap pada komitmen yang Ibu Dewi Koretiri tadi sampaikan, bahwa ini usulnya dari kita, asalnya dari kita. Saya rasa itu pimpinan, tumben nggak ada stopwatch-nya, biasa udah bunyi 3 menit gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Bang Putra, ini mendasar sekali dan saya kira tadi kita mungkin juga ingin menyepakati terlebih dahulu sebelum masuk kepada dim-dim, karena pertimbangan itu juga gitu ya. Kalau kita masuk langsung kepada dim-dim, terbayanglah itu betapa sulitnya. Mudah-mudahan nanti kita semua, atau saya yakin kita semua sepakat bahwa
pendalaman terhadap klaster isu krusial itu bisa kita lakukan terlebih dahulu ya sebelum kita membahas DIM. Baiklah, sekarang kita beri kesempatan kepada Kang Dede dan setelah itu kepada Pak Ketua. Terima kasih Ibu Pimpinan. Makin saya mendalami masalah panja psikologi ini, makin cinta saya dengan psikologi ini. Jadi Cinta pada psikolog. cinta kepada psikolog, terutama yang mengusulkannya. Jadi ada hal yang menarik tadi disampaikan oleh Mas Menteri, saya catat bahwa apabila ada undang-undang ini tidak boleh inklusif, dia tidak boleh menjadi sesuatu yang eksklusif, ya, sehingga hanya segelintir orang. Jadi kalau kita berbicara undang-undang, maka yang memanfaatkan adalah seluruh warga negara Indonesia dan harus didapat dengan mudah, dengan murah juga. Karena ini adalah berbicara tentang undang-undang kepada ranah publik. Yang kedua, saya juga tertarik tadi disampaikan oleh Kemensos bahwa penggunaan psikologi sangat banyak dibutuhkan saat ini. Ada psikolognya, ada asisten psikolog, ada tenaga psikolog. Belum lagi di Kementerian Kesehatan saya juga sangat memahami, ya, hampir di semua lini tenaga kesehatan semua minta undang-undang, ya, perawat, bidan, dokter, spesialis semua minta undang-undang. Mantan Ketua Komisi 9 hafal deh. Jadi dari situ kita melihat bahwa negara butuh psikologi, betul. Negara membutuhkan psikologi. Tetapi untuk apa? Manfaat psikologinya adalah untuk apa? Di saat pandemi ini semua orang sedang terkena imbas, apakah itu stres, apakah itu sedang kekurangan faktor ekonomi, sehingga sangat butuh saran dan nasihat. Belum kalau kita berbicara kepada para motivator-motivator yang saat ini juga sudah mulai banyak berbicara tentang emotional metabolismnya, SQ-nya, ESQ-nya, itu semua adalah unsur-unsur psikologi. Jadi oleh karena itu, saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi Koryati. Mestinya kita bukan berbicara tentang undang-undang praktek psikologi, tetapi undang-undang tentang psikologi. Karena tentang psikologi itu berarti lebih luas lagi, skopnya lebih luas lagi. Ada dari sisi pendidikannya, ada dari sisi pemanfaatannya, ada dari sisi KKNI-nya, ada dari sisi profesinya. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, bahwa ini adalah momentum. Kalau kata Pak Nuroji tadi sebaiknya di komisi lain, saya pikir komisi 10 saja Pak Nuroji. Ya, karena apa? Karena memang bermulanya dari pendidikan. Kalau pendidikannya salah, maka psikologinya menjadi salah. Contoh, kita bicara bullying, kita bicara soal sexual harassment, kita bicara masalah soal hal-hal yang terjadi pada dunia pendidikan, itu bagian dari psikolog juga. Hanya masalahnya apakah yang melakukannya counselor atau bukan. Jadi saya yakin ini bisa kita teruskan. Namun rasanya kita perlu pendalaman lebih. Jadi nggak bisa kita langsung katakan bahwa DIM yang ada ini sudah cukup. Mungkin DIM yang ada ini masih perlu kita rombak-rombak lagi. Dan kita perlu lagi nanti memasukkan masukan dari Kemensos, dari dari Kementerian Kesehatan, bahkan kita juga perlu dari tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja, karena berbicara nanti tentang profesi, pasti ada urusannya juga dengan Kementerian Tenaga Kerja. Berbicara tentang psikologi industri dan organisasi, pasti juga itu ada hubungannya dengan human resource, HRD ya, dengan HRD. Berarti ada juga kita bisa panggil dari sektor industri dan lain-lain. Jadi izin Pak Ibu Ketua Panja, kayaknya Ibu Ketua Panja tidak bisa cepat-cepat ini. Ini perlu waktu lama ini. Ya, kayaknya masih panjang ini perjalanan. Dan kita rasa RUU SKN mau cepat. RUU SKN harus cepat karena udah selesai di pemerintahnya. Kalau ini di pemerintahnya kelihatannya juga masih meraba-raba. Jadi usulan saya bahwa kita lakukan pendalaman lagi. Dengan melakukan pendalaman ini, insya Allah mungkin nanti kita yang akan menemukan. Dan tadi usulan Bu Dewi saya dukung, yaitu judulnya diganti, bukan praktek psikologi, tapi tentang psikologi. Tentang psikologi lebih luas, psikologi pendidikan, psikologi klinis, psikologi industri, psikologi forensik, psikologi yang lain-lainnya nanti lebih banyak lagi. Itu saja Ibu Ketua, jadi ini PR buat kita. Terima kasih. Bijak sekali nih Kang Dede ini.
Siap lah ya, kita punya kerja keras semaksimal mungkin. Dan sekarang kita beri kesempatan kepada Ketua Komisi 10, Kang Huda, mungkin bisa sekaligus agak-agak melipir-melipir ke kesimpulan deh. Terima kasih Bu Hetifah. Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Menteri Mendikbudristek, Pak Hari, Pak Dirjen dari Kementerian Sosial, Ibu dari Kementerian Kesehatan, beserta seluruh pejabat dari berbagai kementerian, tanpa merasa hormat tidak menyebutkan satu persatu. Saya kira saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Bang Putra ketika inisiatif ini diambil oleh DPR dan lalu direspon oleh Pak Presiden melalui Supres. Artinya sebenarnya pemerintah menganggap undang-undang ini penting, dan karena itu progres selanjutnya saya kira yang terbaik adalah Kemendikbud yang sudah melit ini juga sudah maksimal bekerja. Tinggal saya kira PR-nya saya setuju tadi Bang Putra, PR yang disampaikan oleh Bang Putra, Pak Nuroji, saya kira yang saya kira poin yang harus kita tuntaskan. Terlebih-lebih informasi dari Pak Hari tadi menyangkut soal Bappenas juga sedang merancang undang-undang baru Perpres Pak ya, mohon maaf, Perpres terkait dengan pendamping pembangunan, itu menjadi sangat penting. Termasuk saya setuju Ibu Ketua Panja, mau tidak mau memang ini harus melibatkan teman-teman Kemenaker. Walaupun dalam mandatnya Pak Presiden tidak ada itu Mas Menteri, saya kira mungkin melalui Kemendikbud nanti bisa menyampaikan kebutuhan untuk melibatkan dengan teman-teman Kemenaker. Yang lain memang kalau saya dengarkan tadi kan Dede, disampaikan oleh Pak Hari, terus kemudian disampaikan beberapa Bapak Ibu sekalian, lebih kepada kekhawatiran ketika RUU ini lahir dan tidak mengatur berbagai profesi, apa yang tadi disampaikan perlunya merekognisi tadi itu, yang akan berisiko itu akhirnya menghilangkan segalanya itu, apa yang sudah diabdikan lama dan negara telah melibatkan mereka dan seterusnya itu. Nah karena itu ini menjadi bagian dari tantangan RUU praktek psikologi ini untuk bisa mengatur itu, atau bahkan di-exclude dengan mengasumsikan bahwa RUU ini membahas sesuatu yang agak lebih umum atau agak lebih spesifik gitu. Saya kira ini opsi-opsi yang saya kira harus jadi PR memang Bu Hetifah menyangkut soal ini semuanya. Dan saya meyakini dengan Pak Presiden sudah mengeluarkan Supres terkait dengan ini, artinya pemerintah sudah menganggap penting. Tinggal lalu definisi penting itu bisa kita rumuskan bersama antara legislatif dan eksekutif. Saya kira itu yang paling mungkin dari berbagai perdebatan tadi itu, termasuk opsi untuk merubah judul. Tentu nanti akan berkembang sesuai dengan beberapa substansi yang tadi sampaikan oleh Kang Dede yang masih perlu digodok, diperdebatkan, dan lalu saya meyakini pasti ada ruang titik temunya dari RUU praktek psikologi ini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Untuk saudariku Dewi Koryati tadi didukung oleh Kang Dede soal perubahan judul. Ya. Jadi banyak sekali masukan-masukan dari teman-teman yang hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan teman-teman yang virtual cukup ya, banyak sekali sudah, karena kita belum masuk kepada pendalaman sebetulnya, tapi catatan-catatan hari ini juga sangat penting dan memperlancar kita untuk membahas di dalam panja. Sekali lagi saya ingin memastikan bahwa kita sudah bisa menyetujuikah 5 klaster isu krusial yang ada di dalam RUU tentang praktik psikologi untuk dilakukan pendalaman sebelum membahas Perdim dan
juga membahas jadwal kegiatan di masa sidang kita yang kelima tahun sidang 2020-2021. Apakah bisa disetujui 5 klaster itu kita dalami? Izin pimpinan, bisa dibacakan lagi klasternya biar nggak salah setujunya. Baik, nanti di dalam kesimpulannya juga kita akan tegaskan, namun ini saya ulangi lagi nih. Tapi 5 klaster isu krusial, judulnya aja ya. Pertama terkait layanan praktik psikologi, termasuk lingkupnya gitu ya. Kemudian kedua terkait pendidikan dan tenaga psikologi. Ketiga tata kelola penjaminan mutu. Siapa, kewenangannya apa, pembagian kerja seperti apa, kemitraan pembiayaan, dan organisasi profesi. Gitu. Baik, apakah setuju? Setuju. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu kita bacakan mungkin kesimpulan dari rapat kita pada sore hari ini. Mari tolong dipaparkan, ditayangkan lapsingnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dari pemerintah, Mas Menteri Nadiem, kemudian Pak Hari Hikmat, Dr. Kirana, dan juga jajaran yang hadir dari Kemensos, dan juga Dr. Roberia dari Kemenkumham RI. Kita tadi sudah rapat dari mulai 14.30 dan sekarang sudah menjelang 16.30 ya. Kesimpulannya pertama, RUU tentang praktik psikologi ditetapkan DPR RI dan pemerintah masuk dalam prolegnas prioritas melalui sidang paripurna tanggal 23 Maret 2021. RUU tentang praktik psikologi berada dalam urutan 20 sebagai RUU usul inisiatif DPR. Nah, kita Komisi 10 dan pemerintah pada hari ini sepakat menerima 117 DIM tetap dengan rincian sebagai berikut. Nah, 1 sampai dengan 5, 9 sampai dengan 17 dan seterusnya. Dengan catatan tadi dari Teh Ledia, perubahan rumusan dalam DIM tetap yang terjadi sebagai konsekuensi hasil pembahasan kategori DIM lainnya dalam panja, maka perubahan rumusan DIM tetap akan dibawa ke dalam raker untuk mendapatkan persetujuan. Komisi 10 DPR RI, poin ketiga, sepakat menyerahkan 259 DIM hapus, 87 DIM perubahan substansi, dan 86 DIM penambahan substansi, serta 124 DIM perubahan redaksional kepada Panja RUU tentang praktik psikologi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan yang telah disepakati pada Raker 22 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut. Ada DIM hapus, kemudian DIM perubahan substansi, DIM penambahan substansi, dan DIM perubahan redaksional. Komisi 10 DPR RI dan pemerintah sepakat untuk melakukan pendalaman terhadap 5 klaster isu krusial yang terdapat dalam RUU tentang praktek psikologi, yaitu layanan praktek psikologi, pendidikan dan tenaga psikologi, tata kelola penjaminan mutu, kemitraan dan pembiayaan, serta organisasi profesi sebelum melakukan pendalaman berdasarkan DIM. Komisi 10 DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa pengaturan substansi dalam RUU tentang praktik psikologi harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini tadi antara lain Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang Dikti, Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan, Undang-Undang 18 2014 tentang kesehatan, Undang-Undang 14 2019 tentang pekerja sosial, dan undang-undang lain yang terkait. Pemerintah menyampaikan perlunya memfokuskan ruang lingkup dan sasaran RUU tentang praktik psikologi antara lain meliputi penyelenggaraan praktik psikologi oleh tenaga psikolog secara profesional, standar pelayanan, garis miring praktik dan standar kompetensi psikolog, registrasi dan izin praktik psikolog, pengembangan kompetensi berkelanjutan, psikolog asing, organisasi profesi yang berwenang dalam menyelenggarakan praktik psikologi,
pembinaan dan pengawasan, peningkatan karir dan profesi, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Terakhir, Komisi 10 DPR RI dan pemerintah. Oh, ada 7. Maaf ya, ada ini ya. Oh ya. Berarti ini. Oh ya, maaf. Ada tambahan tadi dari yang terakhir. Komisi 10 memberikan pandangan bahwa masih diperlukan pendalaman terkait ruang lingkup pengaturan psikologi, antara lain pendidikan psikologi, praktik psikologi, dan pengaturan yang lebih luas sehingga memungkinkan adanya perubahan judul dan substansi RUU. Nah ini Teh Dewi ya. 8. Komisi 10 DPR RI dan pemerintah akan memperhatikan seluruh catatan dan pandangan yang disampaikan kedua pihak untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, itu adalah beberapa catatan yang kami sampaikan untuk disetujui oleh forum ini. Apakah ada masukan atau penyempurnaan? Mas Menteri, apakah sudah cukup? Pak Hikmat, Bu Kirana, kalau sudah cukup, teman-teman, nggak ada yang kelewat ya? Cukup, Mbak. Oke. Udah ya. Kalau begitu, dengan mengucapkan, ya, apakah perlu ada ini ya dari Pak Mas Menteri ya? Boleh. Kita minta ya, Mas Menteri ya. Ini masih ada waktu 5 menit. Jadi ini kesempatan untuk kita mendapatkan mungkin catatan-catatan terakhir untuk menjadi bekal panja, karena mulai besok ya atau lusa kita juga udah mulai intens mendalami beberapa klaster tadi. Kami beri kesempatan kepada Mas Menteri mungkin untuk memberikan catatan penutupnya sebelum nanti kami tutup secara resmi. Saya rasa cukup, Bu Ketua, dari kami. Semua masukan yang sangat berharga sudah kami catat, akan menjadi kajian, dan ya marilah kita melangkah ke tahap yang berikutnya. Menurut saya poin yang Pak Huda bilang tadi sangat penting, harus menentukan dulu sebenarnya seberapa besar atau seberapa tertarget secara spesifik kita ingin RUU ini. Itu mungkin pertanyaan fundamental yang harus dijawab duluan sebelum kita mulai mengolah detailnya. Tapi itu saja, Bu, dari kami. Kami akan dukung dan kawal terus. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri, siap mengawal, dan tadi catatan terakhirnya sangat penting. Harus jelas apa sebenarnya tujuan kita ya Kang Dede membuat RUU ini, tentu harus memberi kemaslahatan bagi semuanya. Dan dengan berakhirnya kata akhir dari Mendikbudristek Republik Indonesia, maka selesai seluruh acara raker kita pada hari ini. Dan dengan seizin anggota Komisi 10 DPR RI, Saudara Mendikbudristek, dan juga para tamu yang hadirin yang kami hormati, kami tutup rapat kerja hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pas jadi 16.